Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan B3 ya, Big Blue Button. Jadi Big Blue Button ini sama dengan Google Meet. Hampir sama dengan Google Meet. Artinya Big Blue Button ini dapat kita gunakan seperti kita menggunakan Google Meet. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan Big Blue Button di dalam akun e-learning, di dalam e-learning Unimal. Langsung saja. Pertama kita harus login dulu ya ke e-learning Unimal dengan menggunakan akun kita sendiri. Jangan lupa emailnya adalah email yang diakhiri oleh Unimal ACID. Setelah itu kita akan masuk ke akun kita sendiri, akun e-learning. Berikutnya kita akan menggunakan Big Blue Button ya. Tentu langkah pertama kita harus buka dulu kelas yang kita ampu. Ya, di sini ini kelas, umpamanya saya beri contoh, ini kelas yang saya ampu, misalnya penyuntingan. Nah, sesudah kita masuk ke kelas penyuntingan, jangan lupa ini yang setting ini diaktifkan. Caranya klik setting ini, kemudian hidupkan mode ubah. Nah, di sini terlihat beberapa jumlah pertemuan ya. Ini sudah dikalkulasikan sebanyak 16 kali pertemuan ya. Jadi karena pertemuan pertama misalnya kita ambil di sini, tapi kalau pertemuan kedua berarti di sini. Umpamanya kita pilih di pertemuan pertama. Apa yang kita lakukan untuk mengaktifkan Big Blue Button? Artinya kita di sini ingin melakukan tatap muka dengan mahasiswa atau pembelajaran tatap muka dengan mahasiswa langsung seperti Google Meet. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama, ini tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya ya. Silakan diklik dulu ini. Berikutnya muncul opsi. Silakan diklik ini, Big Blue Button. Silakan diklik, lalu klik tambah. Ya. Nah, setelah kita klik tambah, kita akan dibawa ke sebuah settingan. Ya, ada settingannya, ada ini ROM dan sebagainya sampai ke bawah. Bagaimana cara men-settingnya? Sama seperti kita men-setting ketika kita membagikan materi, sama ya. Pertama ini kita lihat, ini ada settingan. Settingan ini tidak perlu diubah lagi ya, cukup room or activity with recording. Ya, saya rasa ini lebih tepat, ya, lebih tepat kita gunakan karena ini kita langsung nanti ketika kita pakai Big Blue Button itu akan bisa terekam. Berikutnya virtual classroom name, kita beri nama ya, umpamanya kita beri nama di sini apa nama pertemuan itu, misalnya pertemuan pertama misalnya. Ini umpama saja, silakan pikirkan, boleh diberikan nama yang lain. Berikutnya, kalau misalnya kita ingin mengirimkan notifikasi, silakan diklik send notification. Nah, kemudian kita lihat description. Silakan ditambahkan deskripsi apa, misalnya di sini, misalnya deskripsi tentang pertemuan itu, apakah tentang informasi pukul berapa pertemuan dilaksanakan ya dan sebagainya, silakan diisi sendiri di sini. Lalu jangan lupa supaya nanti mahasiswa bisa melihat deskripsi ini, klik conteng ini. Ya, klik conteng supaya dia bisa melihat deskripsi yang kita buat di sini ya, semacam keterangan lah terkait dengan pertemuan ini. Berikutnya kita setting activity room setting. Silakan. Nah, seperti ini tidak perlu conteng lagi. Kemudian apalagi settingan di sini, section can be recorded. Nah, biarkan seperti ini. Ya, biarkan seperti ini settingannya. Berikutnya
Recording setting ya. Recording setting, biarkan seperti ini. Partisipan juga biarkan seperti ini. All user enroll, artinya kalau sudah seperti ini, semua yang ada di dalam kelas penyuntingan ini dia bisa mengikuti. Kalau kita ingin menambahkan yang lain, peserta yang lain boleh dengan mengklik add ini. Nah, kemudian partisipan list ini ada dua opsi di sini. Pertama, all user enroll, artinya semua mahasiswa yang ada dalam kelas ini as viewer. Viewer ini artinya dia hanya bisa melihat. Dia hanya bisa melihat. Sedangkan dosen sebagai operator. Nah, itu ya, silakan di setting seperti ini. Artinya di sini dosen lah yang menyampaikan materinya. Kemudian schedule. Schedule silakan diatur. Join open ini artinya kita bisa atur di sini mulai join open ini artinya mulai terbuka big blue button itu pukul berapa. Jadi mahasiswa nanti bisa mengakses pukul berapa. Sama seperti absen juga. Mahasiswa bisa mengisi absen pukul berapa. Nah, ini juga begitu. Silakan disetting saja nanti pukul berapa. Apakah pukul 8? Jadi ketika kita setting pukul 8 itu artinya bahwa mahasiswa baru bisa bergabung di B3 ini di pukul 8. Kemudian join closed, artinya apa di sini? Join closed ini kita setting waktu join itu, waktu untuk bergabung itu sampai pukul berapa? Apakah misalnya kita setting di sini, kalau tadi kita atur di sini join misalnya pukul 8, lalu di sini join ditutup dari pukul 8 sampai pukul 10, silakan disetting sendiri. Ibaratnya begini. Kalau kita masuk ke kelas, kita akan masuk pukul 8. Nah, kita misalnya buat peraturan, kalau pukul 8 lewat 10, jangan masuk lagi. Nah, inilah dia. Seperti inilah e-learning juga sama. Kalau misalnya kita tentukan di sini pukul 8, lalu kita beri dispensasi kepada mahasiswa boleh bergabung pukul 8, paling telat 8 lewat 10, berarti kita setting di sini 8 lewat 10. Artinya, kalau mahasiswa itu masuk pukul 8 lewat 15, join pukul 8 lewat 15, dia tidak bisa melakukan itu, tidak bisa login. Nah, terkait dengan hal ini, saya menyarankan sebaiknya ada pertimbangan lah ya mengenai pengaturan join closed ini. Mengapa? Karena mungkin persoalan jaringan atau apa ya. Jadi kita tidak bisa memperketat seperti dalam pertemuan tatap muka langsung di dalam kelas ya. Itu cuma saran dari saya, tapi itu semua dikembalikan kembali kepada dosen ya. Berikutnya apalagi kita lihat restrict access. Nah, restrict access ini fungsinya beda dengan yang ini. Kalau ini adalah pengaturan kapan mahasiswa bisa bergabung, dari pukul berapa sampai pukul berapa. Kalau ini adalah pengaturan kita mulainya pukul berapa, ya, berakhir pukul berapa. Silakan disetting dengan cara mengklik ini, add restriction, klik date. Nah, ini silakan disetting. Misalnya from, dari pukul berapa. Misalnya kita setting ini dari pukul 8. Lalu pukul 8 misalnya ini ya. Kita tinggal setting pukul 8.00. Lalu berakhir sampai pukul berapa? Tinggal kita add, klik date. Until, ganti dengan until di sini. Misalnya pukul 10. Ya. Nah, 10.00. Nah, nanti selesai. Ya, oke ya. Ini saya hapus saja supaya nanti bisa saya buka ya, ininya. Jadi begitu cara settingnya. Kemudian activity completion silakan tidak perlu diubah saja. Setelah itu, ketika kita sudah mengatur semuanya, sesuai kita setting semua, silakan diklik simpan dan kembali ke kursus. Kita simpan. Ya. Oke, kita simpan dulu. Nah, muncul di sini ya, di sini muncul. Bagaimana cara memulai kelas itu? Cara memulai kelas itu adalah silakan klik di sini. Silakan klik. Silakan diklik. Ya. Sesudah diklik, untuk memulai silakan klik join session ini. Nanti di mahasiswa juga akan muncul join session ini. Jadi mahasiswa silakan klik join session. Ya. Oke, sekarang kita klik join session. Nah, kita akan dibawa ke halaman
halaman Big Blue Button. Kita akan dibawa ke halaman Big Blue Button. Nah, ini ya halamannya. Nah, muncul opsi di sini. Bagaimana Anda akan terhubung? Apakah kita menggunakan mikrofon bawaan dari laptop kita, atau kita menggunakan headset? Tinggal pilih. Kalau menggunakan headset, pilih yang ini. Ya, kalau menggunakan mikrofon, pilih yang ini. Ya, atau maaf saya, kalau ingin hanya mendengar saja, silakan pilih ini. Kemudian kalau ingin menggunakan mikrofon, silakan pilih ini. Baik, di sini status kita sebagai dosen, tentu kita pilih ini ya, mikrofon. Ya. Nah, akan muncul allow access. Nanti muncul allow access, silakan nanti izinkan. Ya, izinkan allow access karena Big Blue Button ini dia nanti akan meminta izin untuk mengakses Big Blue Button ini. Dia nanti akan meminta izin untuk mengakses. Nah, muncul ini ya. Ini adalah permintaan untuk mencoba bagaimana. Muncul ini ya. Ini adalah permintaan kualitas apa namanya? Kualitas apa namanya? Keluar suara seperti yang terdengar ini. Nah, kalau keluar suara. Nah, itu berarti yang terdengar ini bagus mikrofonnya. Maka silakan klik yes. Kalau misalnya tidak terdengar suara, berarti ada masalah di mikrofon. Maka silakan di setting dulu mikrofonnya supaya bisa terkonek ke Big Blue Button. Kalau memang mikrofon sudah oke, terdengar seperti ini. Kalau memang mikrofon sudah oke, terdengar seperti ini. Nah, itu ya. Silakan klik yes. You are currently the only person in this conference. Baik. Nah, bagaimana cara memulainya? Cara memulainya bagaimana? Silakan klik di sini. Ya. Nah, ini ada beberapa opsi. Ini ada opsi bagikan layar, sama dengan apa namanya? Dengan GM ya. Opsi bagikan layar ini adalah ketika kita presentasi, kita klik yang ini. Kalau video ini nampak wajah kita, dia menggunakan webcam. Kemudian kalau misalnya ini berarti menggunakan mikrofon, ya, menggunakan mikrofon. Ya, jadi kita coba misalnya kita klik ini video, ya, kita klik video, kita tunggu dulu. Big Blue Button ini sedang mengakses kamera dari perangkat yang kita gunakan, yaitu dari laptop. Ya, oke, sudah muncul ya di sini wajah saya. Nanti tinggal setting saja apakah medium quality atau high quality, silakan disetting. Misalnya kita pilih high quality, ya, silakan dipilih. Kemudian klik start sharing. Ya. Oke. Ya. Jadi kita tunggu dulu prosesnya supaya nanti terlihat wajah kita di sini. Ya. Kita tunggu dulu. Ini internetnya agak lambat. Oke. Ya. Nanti akan muncul lah, intinya di sini nanti akan muncul wajah kita. Kemudian kita tunggu dulu ya prosesnya. Ya. Mohon maaf ya, ini jaringannya agak lambat ya. Intinya penggunaan Google Drive itu, penggunaan Big Blue Button ini sama ya, tidak jauh berbeda lah dengan Google Meet. Kalau kita sudah terbiasa menggunakan Google Meet, tidak jauh berbeda sebenarnya ya. Jadi gampang ya, misalnya kita mau
berbicara misalnya. Ini nanti tinggal aktifkan ini mikrofon ini. Ya, kita aktifkan mikrofon ini. Kemudian misalnya kita ingin presentasi, kita aktifkan yang ini. Nah, begitu ya. Jadi sebenarnya tidak susah ya. Nah, begitu. Nanti akan muncul di sini penggunanya. Ya. Penggunanya akan muncul nanti, tinggal dilihat saja. Kemudian ini ada ruang chat, ya, ruang chat. Nanti bisa klik pesan di sini. Dan jangan lupa ketika akan mulai melakukan pertemuan, diklik start recording. Artinya memulai merekam. Jadi ketika akan memulai perkuliahan, silakan diklik ini ya, start recording. Seperti itu ya. Saya rasa cukup itu. Terima kasih. Selamat mencoba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.